dosen penguji UKIN PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ritan Citmariana SPD. Saya salah satu guru di SD Negeri Karangtengah 1, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab gelombang 2 kategori 1 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dalam prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar nomor UKG 2015011141415. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan. Ya, doa mulai. Terima kasih untuk ketua kelasnya yang sudah menyertai doa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sama-Sama Merauke. Mari berdiri semuanya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Eri. Kenapa Eri? Sakit. Bu Guru mengingatkan seperti biasanya sebelum pembelajaran dimulai nanti Bu Guru kirim link absensi untuk absen di Google Form-nya. Terus bagaimana anak-anak? Menyenangkan tidak liburan kalian? Menyenangkan. Senang libur panjang? Senang. Hari ini sudah mulai masuk ke semester yang kedua. Di semester yang kedua kita akan belajar tema 6. Tema 6 itu panas dan perpindahannya, dan subtema 1 suhu dan kalor pembelajaran yang pertama. Terus sebelum pembelajaran dimulai, Guru mau tanya, apa kegiatan apa yang kamu lakukan saat liburan sekolah? Apa? Liburan ke pantai. Terus di rumah saja. Oh ya, di rumah membantu ibu. Membantu apa kira-kira yang kamu lakukan saat di rumah? Memasak. Masak. Baik, tadi ada teman kalian yang liburan ke pantai. Ada juga yang membantu ibunya memasak.
Sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Amati gambar di bawah ini. Ada berapa gambar anak-anak? 3. Gambar yang pertama itu gambar apa? Orang mendaki gunung. Gambar yang kedua? Pakaian. Yang ketiga? Masak. Ada tidak yang pernah melakukan seperti gambar di depan? Tadi ada yang membantu memasak ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu tadi membutuhkan energi apa? Membutuhkan energi panas. Ya, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati teks yang disampaikan pada video pembelajaran oleh guru, siswa dapat menganalisis kata kunci teks penjelasan eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan menemukan kata kunci dalam teks bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulisan, visual dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan diskusi tentang bagaimana sumber energi panas. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan laporan hasil percobaan tentang penerapan sumber energi panas dengan tepat. Inilah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai saat pembelajaran hari ini. Perhatikan, dari gambar tersebut, gambar yang sudah kita lihat tadi, dari gambar tersebut, gambar kegiatan manakah yang sering kalian lihat atau kalian lakukan saat di rumah, yang sering kalian lihat dan kalian lakukan di rumah? Gambar yang mana? Berpakaian sama masak. Apakah persamaan semua gambar tersebut? Membutuhkan Cahaya panas langit. Terus membutuhkan ya. Jadi kesamaan dari kegiatan tersebut dari gambar tadi itu adalah kesamaannya sama-sama apa ya? Menggunakan energi panas. Tahukah kamu energi panas apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Energi apa saja tadi? Ya, energi panas dari apa saja? Api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Tadi kan yang dua hanya api dan apa? Api dan matahari. Nah, sekarang bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah dia juga bisa mengeluarkan energi panas? Bisa. Dan bagaimana caranya? Sekarang kita baca teks di bawah ini. Sumber energi panas. Coba Mas Riko dibaca. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membentuk proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagian makhluk hidup lain, termasuk manusia. Baik, teks bacaan ini juga terdapat di buku kalian halaman 2. Kalian simak, bisa kalian simak di depan dan juga bisa kalian simak di buku kalian. Coba selanjutnya, Mas Irsan. dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan mengeringkan padi setelah panen. Nah, itu tadi dari manfaat energi
Jadi tadi cobalah kita menggesek-gesekkan kedua telapak tangan kita. Apakah yang akan terjadi? Tangan ini adalah kita tempelkan ke pipi, rasanya panas. Jadi ini buktinya bahwa manusia dapat mengeluarkan energi panas dengan cara menggesekkan dua telapak tangan. Dengan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sehingga keluar percikan api. Setelah gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Api saat ini mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Tadi kita sudah membaca bersama-sama bacaan yang berjudul sumber energi panas. Dari situ kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Siapa yang bisa menjawab? Ya? Ya, jadi sumber energi panas adalah suatu benda yang dapat menghasilkan panas. Apa saja manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Manfaatnya apa dari matahari? Ya, menjadi pakaian yang bisa menyembuh pakaian yang bisa. bisa mengeringkan ikan asin. Ya, bisa mengeringkan ikan asin. Dengan cara menghasilkan dua benda. Angkat tangan yang bisa. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya. Ya. Jadi menggosokkan kayu kering atau batang kering sehingga menghasilkan percikan api. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Ya. Karena api sangat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena api sangat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan kita. Pokoknya kita butuh api untuk apa? Apakah yang baru saja kita baca? Ada yang tahu? Eksplanasi. Teks eksplanasi. Jenis teks yang baru saja kita baca adalah jenis teks eksplanasi. Apakah itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Belum. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Eksplanasi memiliki informasi yang dimuat berdasarkan fakta-fakta. Dalam teks eksplanasi akan dibahas sebuah fenomena yang memiliki sifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Teks eksplanasi juga memiliki sifat informatif. Teks eksplanasi menggunakan kata penanda urutan. Biasanya teks eksplanasi akan fokus pada hal yang umum, bukan partisipan manusia. Sekarang, setelah kita mengetahui apa itu teks eksplanasi dan ciri-ciri dari teks eksplanasi, kita akan belajar tentang kata kunci. Siapa yang tahu apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang penting. Jadi kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah apa? Jadi kata yang sangat penting yang ada di dalam paragraf. Terus bagaimana cara menentukan kata kunci? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Tidak. Coba sekarang kita perhatikan. Jadi cara-cara menentukan kata kunci apa Mas Irsyad? Jadi mencari kata-kata yang sering diulang.
kelompoknya. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di kelompok ini yang sudah kalian terima. Berikanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci panas, sumber energi, proses fotosintesis. Oke, sudah selesai belum anak-anak? Hah? Sudah. Karena sudah selesai semua, Bu Guru minta dari kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan kelas. Kelompok yang lain tolong diperhatikan. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya. Biar dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 terberangkatlah Devika, Aulia, Maria, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Apa saja sumber energi panas? Apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas. Tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dari sebuah paragraf. Paragraf 1. Energi panas, sumber energi dan proses fotosintesis. Paragraf kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Anak-anak dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Sudah semuanya ya anak-anak, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah maju. Terima kasih atas hasil diskusi kalian. Bagaimana kira-kira masih ada kesulitan atau tidak? Tidak. Sudah paham ya apa cara-cara kita untuk menentukan kata kunci dalam sebuah paragraf. Dari bacaan teks eksplanasi tadi, sumber energi panas itu ternyata ada di mana-mana. Apapun kita berada, waktu siang hari itu selalu ada. Dan sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, amatilah kegiatanmu hari ini. Kira-kira sumber energi panas apa saja yang telah kamu gunakan? Kegiatan yang kamu lakukan pada hari ini kira-kira apa saja? Nyetrika baju, pajamur pakaian, itu kegiatanmu. Bisa menyetrika baju, memasak air, menyemir pakaian. Nah, sumber energi yang digunakan dari kegiatan di atas adalah apa aja, anak-anak? Matahari dan api. Nah, apakah sumber energi terbesar di bumi? Matahari. Kita sudah mengetahui dari teks bacaan tadi, ya. Nah, sekarang marilah kita belajar tentang sumber energi panas. Mari kita saksikan video pelajaran di bawah ini. Aku jadi teringat biasanya kalau cuaca sedang panas begini, aku membuku menjemur pakaian.
Kalau kamu, jadi apakah kamu tahu dari mana ya panas yang kita rasakan itu? Benar, matahari panas dan bisa diminumi. Masa ada yang memanfaat matahari sebagai energi panas utama di bumi? Pernah tidak kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau tidak ada matahari? Apa yang terjadi? Apalagi yang sumber energi panas selain matahari? Yuk kita pelajari bersama. Setelah menonton video ini, kamu dapat mengidentifikasi 3 sumber energi panas yang ada di sekitarmu. Dengan tepat. Dari pembelajaran kita hari ini, identifikasi macam-macam sumber energi panas. Iya, aku teringat minggu lalu saat berkemah bersama teman-teman pramuka. Tapi menurut ini membuat kami merasa hangat loh. Sumber energi panas loh teman-teman. Saat menggosok pembuatan kayu tadi, air akan muncul sekali api. Apa yang kamu rasakan saat berkaitan dengan api? Ya, benar, panas. Jadi, api adalah energi panas juga. Energi kita loh. Siapa yang tahu manfaat api? Apa manfaat api? Hah? Benar, manfaat. Jadi, apa saja sumber-sumber energi panas teman-teman? Ya, apa saja Bisa sumber kan energi juga panas? matahari, Matahari, dan api. Tadi kita sudah mengetahui sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Dan sumber-sumber macam-macam sumber energi yang ada di bumi ada matahari, ada api, dan ada gesekan dua belah benda. Sekarang Guru mau tanya, kira-kira apakah panas matahari itu bisa atau dapat mengubah bentuk benda? Dapat atau tidak? Dapat atau tidaknya nanti kita bisa melakukan kegiatan percobaan, yaitu percobaan menggunakan es batu. Es batu itu nanti akan kita amati, kita catat. Dari es batu yang kita taruh atau kita simpan di luar ruangan dengan langsung mendapatkan panas matahari, dan es batu yang kedua kita simpan di dalam ruangan di atas meja. Terus yang ketiga, es batu yang kita simpan di dalam almari, jadi lebih dalam lagi di dalam ruangan dan dimasukkan lagi ke dalam almari. Kira-kira apakah es batu itu nanti akan berubah? Atau tidak kira-kira ya nanti? Kita akan tahu jawabannya dengan melakukan percobaan nanti. Ya, adapun langkah-langkah kegiatannya, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya yaitu wadah dan es batu. Itu. Kemudian langkah-langkahnya, es batu diletakkan di dalam wadah yang masing-masing ukurannya sama. Kemudian yang satu diletakkan di luar ruangan, yang kedua di dalam ruangan, yang ketiga di dalam almari. Nanti setiap kelompok mengamati dari kegiatan atau es batu yang disimpan di 3 tempat tadi. Oke, dilihat di LKPD-nya. Nanti kan harus menjawab pertanyaan atau menulis hasil dari pengamatan kalian di LKPD kalian. Baik, mari kita lakukan percobaan tersebut. Bagaimana bentuk awal es batu dengan sekarang? Apakah ukurannya sama atau berbeda? Berbeda. Dia semakin kecil atau bagaimana? Semakin kecil. Mana?
ada perubahannya atau tidak bentuk es batu dari awal dengan yang sekarang? Ada. Terus perubahannya kira-kira cepat atau enggak? Adakah perubahan dari es batu tadi? Ada mencairnya enggak? Ada cairannya enggak? Tadi masih gumpalan, terus sekarang ada cairannya sedikit. Berapa banyak? Sedikit. Jadi tetap ada perubahan. Anak-anak udah selesai ya, kita melakukan percobaan sesuai gambar di depan. Tadi ada yang mengamati di luar ruangan, ada yang mengamati di dalam ruangan, dan ada yang mengamati di dalam almari. Yang mengamati di luar ruangan, bagaimana perubahannya? Cepat. Dia berubah lebih cepat. Terus perubahan es batu yang di dalam ruangan bagaimana? Agak cepat. Terus yang di dalam almari bagaimana hasil pengamatannya? Lambat. Terus sekarang Bu Guru minta silakan menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Sekarang kelompok siapa yang siap untuk maju terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Ilham, Rasuna, Kevin, dan Biko akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ukurannya beda. Manakah es batu yang mencair terlebih dahulu? Yang berada di luar ruangan. Mengapa? Jelaskan alasanmu. Karena es yang berada di luar ruangan langsung mendapatkan hasil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3 telah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, sudah semuanya ya, semua sudah tampil per kelompok. Saya ucapkan terima kasih atas hasil diskusi kalian. Dari sini kita ambil kesimpulan, manakah es batu yang lebih cepat mencair? Di luar ruangan. Es batu yang lebih cepat mencair adalah es batu yang diletakkan di luar, yang langsung terkena panas matahari. Nah, di sini bukti bahwa matahari itu dapat mengubah bentuk apa ya? Benda. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari percobaan di atas bahwa sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Dari kegiatan di atas, perubahan dari benda padat, benda padatnya berupa apa tadi? Es batu berubah menjadi air, berubah menjadi cair. Airnya itu yang berupa air. Nah, perubahan benda dari padat menuju ke cair adalah disebut mencair. Masih ada yang belum paham atau ada yang mau dipertanyakan? Sudah paham tentang sumber energi panas? Sudah paham tentang macam-macam, bisa menyebutkan macam-macam sumber energi panas? Oke? Tidak ada pertanyaan lagi, silahkan dikeluarkan HP-nya untuk menyelesaikan tugas dari guru.
Bukunya bisa ditutup, alat tulisnya bisa dirapikan terlebih dahulu. Apa saja? Namun, energi yang terbesar di bumi ini adalah matahari. Terus kita sudah belajar juga tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang memuat tentang informasi. Terus ciri-cirinya. Setelah itu kita juga bisa mengetahui apa arti dari kata kunci. Kunci adalah kata yang penting dalam setiap paragraf. Cara untuk menentukannya apa tadi? Apa saja tadi? Satu, kata-kata yang sering diulang. Yang kedua, berada di awal depan. Yang ketiga, pergantian sinonim. Jadi kata-katanya sudah diubah ke bentuk sinonim. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kesulitan apa kira-kira yang kamu alami? Pengalaman baru apa atau pengalaman apa yang paling kamu sukai dalam pembelajaran ini? Menonton video. Bisa mengerjakan tugas melalui HP. Ada lagi? Bagaimana? Kira-kira pembelajaran seperti ini kita lakukan setiap hari. Kalian setuju atau tidak? Baik, insya Allah besok kita akan pembelajaran seperti ini. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang mencari informasi dari teks eksplanasi, kemudian tanda nada, dan yang ketiga adalah perbedaan antara suhu dan kalau. Itu pembelajaran yang akan kita pelajari besok pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, kita nyanyikan lagu daerah yang berjudul Suku Subato. Yuk, 1, 2, 3. Suku Bato, Bato ira ilu, siraman menyang Solo, lele payung muto, urip golek duit. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan masukkan alat tulisnya ke dalam tas dan dilanjutkan dengan doa